Katanya Ibnu Arabi, sekarang kita mulai di Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi sebelum merumuskan kebahagiaan harus kita pahami pikiran-pikiran asumsinya, dasarnya. Dari sinilah nanti dia merumuskan kebebasan. Yang pertama, kategori manusia. Jadi Ibnu Arabi bikin kategori manusia itu ada dua jenis. Ada insan kamil, ada insan hayawan. Insan kamil itu manusia sempurna, insan hayawan itu manusia binatang. Insan hayawan itu manusia yang berfungsi hanya pendorong-pendorong kebinatangannya. Akalnya nggak jalan, hati intuisinya macet. Akal hanya dipakai untuk, kayak minggu-minggu kemarin, menjustifikasi nafsunya. Hasratnya dulu, nafsunya dulu, baru akal dukung, baru dicarikan dalil Al-Quran. Nah, itu namanya insan hayawan. Jadi pacaran itu boleh kok Pak, karena kan sebelum nikah harus pacaran dulu. Logikanya kalau nggak kenal dulu kan kita nggak bisa hidup bersama. Itu dalil aklinya Pak. Naklinya juga ada Pak. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi itu kan pacarannya duluan, argumennya belakangan. Jadi dalilnya untuk menjustifikasi hasratmu, ambisimu, nafsunya, itu namanya insan hayawan. Meskipun pakai Quran, meskipun pakai dalil. Jangan terlalu wow, jangan terlalu terpesona dengan orang yang pakai dalil. Coba kamu cek, dalil itu ada di depan apa ada di belakang. Kebanyakan ada di belakang. Punya pandangan dulu, punya pendapat dulu, punya aliran dulu, baru dicarikan dalilnya. Kan orang selalu tanya, pikiranmu gitu, dalilnya apa? Kebalik harusnya, dalilnya gini, harusnya kita mikirnya gimana, kan gitu. Kalian selalu pendapat dulu baru dalilnya. Nah itu kalau bagi Ibnu Arabi masih belum, statusnya masih insan hayawan. Yang nyetir masih hawa nafsu, belum masuk ke insan yang kamil. Nanti dulu saya ngomong banyak sekali waktu sesi awal Ibnu Arabi itu tentang insan kamil. Yang kedua ada kategori Abdurrab sama Abdun-Nazar. Jadi Abdurrab itu yang nyetir adalah kalbunya yang bersih. Kalau Abdun-Nazar itu yang nyetir adalah nafsunya. Nah, kita bisa cek diri kita ini Abdurrab apa Abdun-Nazar. Untuk bisa Abdurrab, batin kita harus suci. Kalau dalam dunia tasawuf ada takhalli. Setelah takhalli itu dibersihkan dari yang jelek-jelek. Untuk bisa membersihkan, kita kan harus tahu yang jelek itu apa dan di mana. Untuk tahu ini, kita butuh kemampuan namanya muhasabah. Untuk bisa muhasabah, kita harus punya kemampuan mikir yang benar. Di situ filsafat berguna. Jadi muhasabahlah, refleksilah tentang dirimu, temukan mana yang jelek-jelek, terus bersihkan. Itu namanya takhalli. Setelah itu isilah dengan yang baik-baik. Ini namanya tahalli. Kalau kamu sudah mengisi dengan yang baik-baik, pada puncaknya nanti kamu akan mengalami tajalli. Tajalli itu anugerah Allah
ketika terbuka semua rahasia hidup, itu tajalli. Di sufi namanya ma'rifat. Oh, ternyata hidup itu cuma kayak gini aja tuh. Ternyata intinya orang itu hanya ini saja. Itu namanya tajalli. Ini nggak bisa diteorikan. Kamu nggak bisa hanya baca buku sufi untuk ngerti Allah itu gimana, hidup ini gimana, nggak bisa. Kalau tajalli itu pemahaman langsung dari Allah. Kalau bahasa psikologi namanya kesadaran. Ada kesadaran ilahiyah namanya tajalli. Tidak, kesadaran itu levelnya beda sama sekedar pengetahuan. Kamu tahu kalau bohong itu jelek, tapi sering tidak sadar sehingga terus kamu bohong. Kadang-kadang, kalau terpaksa. Nah, itu namanya belum sadar. Kamu sadar loh kalau sholat malam itu baik, tapi kan saya nggak tahu masih ada nggak di sini yang rajin sholat malam. Tahu tapi kesadarannya belum muncul. Kenapa sih kok sufi itu mau-maunya ada yang semalam sholat ratusan rakaat, puasa nggak berhenti-berhenti, uzlah nggak selesai-selesai, kok betah? Karena dasarnya adalah kesadaran, tidak sekedar pengetahuan. Kenapa kadang-kadang kalian sok-sok tobat, pingin ibadah terus, pingin sholat malam, pingin puasa, kadang-kadang malesnya luar biasa. Karena basisnya belum kesadaran, belum tajalli. Basisnya baru pengetahuan. Itu bedanya. Indonesia ini kalau sekedar pengetahuan itu teori negara bagus sudah ada sejak zaman Bung Karno dan kawan-kawan. Tapi kesadaran, baik kesadaran pemimpinnya maupun kesadaran yang dipimpinnya yang belum ada. Itu yang bikin kita susah jalan. Nah, kalau bisa tahalli, tahalli, tajalli, kita bisa jadi Abdur Rabb, hamba dari Tuhannya. Yang kedua, kalau tidak begitu, biasanya kita cuma Abdun Nazar, hamba dari akalnya. Males sholat misalnya, biasa aja kok, Allah aja nggak ribut kok. Kenapa sih orang ribut kita males sholat? Nah, itu Abdun Nazar. Kamu cari alasan. Allah itu tidak butuh sholat kita kok. Allah itu maha kaya. Ngapain sih dia butuh sholat kita? Itu Abdun Nazar. Apa-apa dilakukan dulu, dalilnya belakangan. Itu yang sering terjadi. Kebanyakan kita Abdun Nazar. Jadi apa dulu, dicarikan alasannya. Melakukan apa dulu, dicarikan dasarnya. Itu namanya Abdun Nazar. Jadi seolah-olah kamu sendiri yang nyetir hidupmu. Nah, ini namanya bukan abdun. Karena abdun itu cirinya adalah pasrah pada majikannya. Makanya nama agamanya itu Islam, berserah diri. Kuncinya ada di situ. Selama kamu masih merasa jadi dalang, ya kamu tidak akan bisa jadi abdun yang sejati. Kamu abdun dari hawa nafsumu sendiri, dari akalmu sendiri. Itu asumsi pertama. Jadi menurut Ibnu Arabi, manusia itu ada insan kamil, ada insan hayawan. Perilakunya ada yang melambangkan hamba Tuhan, Abdur Rabb, ada yang melambangkan hamba akal, Abdun Nazar. Itu kategori manusia.